Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah ular dan tongkat Nabi Musa mukjizat Allah. Pada zaman dahulu, di negeri yang disebut Mesir kuno, hiduplah seorang raja yang sangat sombong dan kejam. Namanya adalah Fir'aun. Ia memiliki istana yang besar dan tentara yang banyak. Namun sayangnya, ia berlaku tidak baik kepada rakyatnya, terutama kepada kaum Bani Israel. Allah kemudian memilih seorang nabi yang baik dan pemberani untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Nabi itu adalah Nabi Musa. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke istana Fir'aun dan menyampaikan pesan agar Fir'aun berhenti berbuat zalim dan menyembah Allah. Dengan hati yang berani, Nabi Musa menghadap ke istana. Fir'aun tertawa mengejek. "Kalau benar kamu utusan Tuhan, tunjukkan buktinya," kata Fir'aun dengan angkuh, sambil memalingkan muka congkak. Atas izin Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba, tongkat itu berubah menjadi ular besar, yang bergerak-gerak. Semua orang terkejut. Para penyihir istana pun mencoba mengalahkan mukjizat itu, dengan sihir mereka. Mereka melemparkan tali-tali, yang terlihat seperti ular. Tapi ular dari tongkat Nabi Musa jauh lebih besar, dan menelan semua ular palsu itu. Para penyihir pun sadar, bahwa itu bukan sihir biasa. Mereka tahu itu adalah mukjizat dari Allah. Mereka pun beriman. Namun Fir'aun semakin marah. Ia tidak mau percaya. Karena Fir'aun tetap keras hati, Allah memerintahkan Nabi Musa, untuk membawa Bani Israel, keluar dari Mesir pada malam hari. Dengan diam-diam, mereka berjalan bersama-sama meninggalkan Mesir. Mereka berjalan cukup lama, hingga akhirnya sampai di tepi, sebuah laut yang luas, yaitu Laut Merah. Di depan mereka terbentang lautan. Di belakang mereka terdengar suara gemuruh kuda, dan kereta perang. Fir'aun dan tentaranya mengejar. Anak-anak dan orang tua mulai ketakutan. "Kita akan tertangkap," kata mereka cemas. Namun Nabi Musa tetap tenang. Ia berkata, "Jangan takut. Allah bersama kita." Allah lalu memerintahkan Nabi Musa, untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan menyebut nama Allah, Nabi Musa memukul air laut. Dan, subhanallah, air laut terbelah menjadi dua bagian besar. Di tengahnya terbuka jalan yang kering. Air berdiri tinggi, seperti dinding raksasa di kanan dan kiri. Bani Israel berjalan melewati jalan itu dengan cepat. Mereka takjub melihat ikan-ikan berenang di balik dinding air. Setelah semua Bani Israel sampai di seberang, Fir'aun dan pasukannya ikut masuk ke jalan di tengah laut itu. Fir'aun masih sombong. Ia yakin bisa menangkap Nabi Musa. Namun, ketika seluruh pasukan sudah berada di tengah laut, Allah memerintahkan laut untuk kembali seperti semula. Air yang tinggi itu pun runtuh. Ombak besar menutup jalan yang tadi kering. Fir'aun dan tentaranya terombang-ambing dan tenggelam di dalam laut. Saat hampir tenggelam, Fir'aun baru berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan Nabi Musa. Tetapi sudah terlambat, karena sepanjang hidupnya ia sombong dan menolak kebenaran. Air laut dan pasir pun masuk mulut Fir'aun, dan tenggelam di laut yang luas.